Hai Senpai, dengar-dengar di Jepang itu banyak rumah kosong atau yang disebut Akiya. Bagaimana caranya kalau aku mau beli Akiya? Kasih tahu langkah-langkahnya dong Senpai. Wah, pertanyaan yang bagus nih. Kerja IT Jepang, serba-serbi karir IT di Jepang. Langkah-langkah untuk membeli rumah kosong di Jepang. Yang pertama itu tentukan dulu di kota mana kamu ingin tinggal di Jepang. Jadi banyak pertimbangan untuk tinggal di Jepang. Yang paling penting mungkin ya tinggal di daerah yang minim musibah. Jadi bencana yang sering terjadi di Jepang itu adalah gempa atau tsunami. Kalau kamu memilih lokasi di dekat pantai, maka ada kemungkinan bisa terjadi tsunami. Pertimbangkan juga masalah suasana dan fasilitas yang tersedia di daerah tersebut. Mungkin bisa dipertimbangkan pekerjaan apa yang bisa dilakukan jika tinggal di daerah tersebut. Karena kebanyakan rumah kosong ini terletak di desa-desa, maka bisa jadi kebanyakan pekerjaan yang bisa dilakukan di sana adalah berkebun atau bertani. Mungkin kalau di dekat pantai, pekerjaan yang bisa dilakukan adalah menjadi seorang nelayan. Kalau pekerjaanmu di bidang IT, kan bisa kerja remote ya. Jadi kerjanya di kota tapi tinggalnya di desa. Tapi tentunya harus izin dulu dari bos ya, apakah diizinkan atau tidak. Langkah selanjutnya adalah datang ke broker properti, kalau di Jepang namanya Fudosan. Adapun broker properti di Jepang itu menggunakan bahasa Jepang ya. Jadi untuk tanya-tanya broker itu harus berbahasa Jepang. Langkah selanjutnya adalah menanyakan listing properti. Jadi tanyakan kepada broker properti apakah ada list rumah kosong yang mereka miliki. Selain itu kamu juga bisa riset sendiri ya. Riset-riset di internet atau tanyakan tetangga orang Jepang. Kalau dari broker properti sudah menawarkan satu rumah, maka kamu harus datangi rumah tersebut. Nanti di broker properti itu akan mengantar kamu menggunakan mobil ke rumah kosong tersebut. Jadi kamu cek secara langsung gimana kondisi rumah kosong tersebut. Apakah benar-benar parah atau masih bisa diperbaiki. Kalau bisa, bertemanlah dengan broker propertinya. Berlakulah sopan. Jadi kalau kita sopan, mereka juga segan gitu. Selain itu kamu juga harus do your own research. Kamu tetap harus melakukan riset sendiri. Jadi tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar sana bagaimana dengan kondisi rumah tersebut. Cek-cek layanan transportasinya, terus apakah di sekitar sana ada rumah sakit, sekolah, pasar, dan sebagainya. Sebelum membeli rumahnya, kamu harus pertimbangkan apakah rumah ini akan menjadi investasi atau hanya akan menjadi utang. Kalau keputusan kamu untuk membeli rumah itu adalah untuk investasi, maka pertimbangkan apakah kalau kita beli rumah ini ada yang akan menyewa. Apakah akan balik modal gitu. Selain itu kamu juga harus tanya-tanya kepada orang yang punya pengalaman yang pernah membeli rumah kosong di Jepang. Kalau kamu sudah mantap untuk membeli rumah tersebut, maka ambil keputusan. Jika kamu sudah merasa cocok dengan rumah tersebut sesuai dengan lingkungan, budget, dan sebagainya, maka mungkin ya sudah saatnya untuk membeli rumah itu. Dari broker properti mungkin menawarkan beberapa rumah. Kamu cek semua rumahnya, yang mana yang bagus. Kalau kamu sudah mantap dengan satu rumah, maka kamu cek sesuai budget atau bagaimana. Misalnya tempatnya bagus, lokasinya bagus, tetangganya bagus. Nah, kalau sudah oke, jadi kamu bisa menentukan beli rumah itu. Langkah selanjutnya adalah bernegosiasi dengan broker properti. Kalau urusan pembayaran dan surat-surat sudah selesai, maka selamat, kamu telah memiliki rumah kosong di Jepang. Perlu diketahui kalau broker properti di Jepang itu biasanya tidak akan membantu kamu kalau kamu terlalu budgetnya murah. Alasannya karena pendapatan mereka itu kan berdasarkan komisi. Jadi kalau mereka berhasil menjual rumah yang harganya mahal, maka mereka mendapatkan komisi yang besar juga kan. Ya mereka cari cuan. Jadi mereka itu merasa kayak gimana-gimana gitu ya kalau kita mau bantu orang yang mau beli rumah murah. Dari semua prosesnya di sini bisa dilihat kalau bahasa Jepang sangat diperlukan untuk membeli rumah kosong di Jepang. Beberapa cara lain selain mendatangi broker properti yaitu
mencari di internet ada yang namanya Akia Bank. Jadi bisa dicari-cari tuh di Akia Bank itu ada rumah kosong di mana. Setiap kota itu memiliki Akia Bank. Bisa nanti dibuka situs kotanya ya. Cara lainnya yaitu ikut pelelangan rumah kosong. Tahu sendiri kan, ini agak susah karena lawan-lawan kita itu biasanya orang-orang Jepang. Bahkan broker properti yang orang Jepang juga ikutan tuh. Jadi ya kemungkinan kecil banget sih persentasinya kita untuk menang lelang. Hal penting yang harus dicek ketika kita membeli rumah di Jepang itu harus mengecek apakah rumah tersebut adalah jikobuken. Jikobuken itu adalah rumah yang bekas pembunuhan ya. Jadi misalnya penghuninya dibunuh atau bunuh diri. Orang-orang di Jepang itu biasanya menghindari jikobuken karena ada kekhawatiran rumah tersebut membawa sial. Ya, terutama dengan gangguan-gangguan makhluk halus gitu loh. Maka tidak heran kalau harga jikobuken di Jepang itu sangat murah karena tidak ada yang mau membeli rumah seperti itu. Jadi kalau tujuan kamu membeli rumah untuk investasi dan rumah tersebut adalah jikobuken, maka sebaiknya tidak membeli rumah tersebut ya. Beberapa rumah kosong di Jepang itu pemiliknya tidak jelas. Kalaupun kita menemukan misalnya pemilik rumahnya, terus pemilik rumahnya sudah meninggal, maka kita harus menghubungi anak-anaknya. Misalnya dia punya anak, misalnya 3 orang lah. Maka kita harus menghubungi ketiga anaknya tersebut. Semua anaknya harus setuju untuk menjual rumah tersebut. Maka jika ada satu dari anaknya yang tidak setuju untuk menjual rumah tersebut, maka dipastikan rumah tersebut tidak bisa dibeli. Wah, sekarang aku jadi tahu banyak hal tentang Akia nih. Tapi Senpai, kalau beli Akia, biaya apa saja ya yang harus aku keluarin? Nggak mungkin 100% gratis kan? Jelasin di part selanjutnya ya, Senpai. Aku mau tidur dulu.